Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, para jamaah, para hadirin yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Biiznillah, pada kesempatan kali ini kita akan menerjemahkan khutbah Jumat yang baru saja disampaikan oleh Syekh Abdul Wahid hafizahullah selaku mudir direktur dari Islamic Center Dammam. Dan pada kesempatan kali ini beliau membawakan sebuah tema yang bagus sekali untuk kita semuanya, bahkan dari untuk segala usia, ya. Demikian pula untuk laki-laki ataupun wanita, itu berkaitan dengan adab bersosial media, ya, adab bermedia sosial. Setelah khatib memulai khutbahnya dengan muqaddimah yang berisi pujian pada Allah dan sanjungan pada Rasulullah, ya, dan salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjelaskan bahwa di antara karunia Allah, di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita adalah kita ini diberikan banyak peralatan-peralatan baru, ya, gadget-gadget yang sekarang kita kenal dengan apa? Ya, sosial media, ya, HP dengan berbagai macam isinya, ya, terkhusus sosial media. Ya, kemudian beliau menyebutkan di antara seperti Twitter, WhatsApp, Facebook, YouTube, dan demikian pula ada web-web ataupun program-program, aplikasi-aplikasi yang tentu saja itu sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, manfaatnya sangat banyak. Ya, tapi di waktu yang sama juga, ya, itu bisa sekaligus memberikan madarat dan sangat berbahaya. Dan semua itu, ya, tergantung kepada siapa yang memakainya, ya, tergantung kepada yang memakainya. Apabila ada seorang, ya, betapa banyak orang yang menggunakan sarana tersebut dengan baik, ya, dia menggunakan dengan sebaik-baiknya, dia gunakan untuk menyebarkan kebaikan, untuk berdakwah kepada kebenaran, untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyampaikan kabar-kabar yang benar, ya, atau untuk saling bertukar info yang bermanfaat, untuk silaturahim atau menyambung hubungan kekerabatan. Demikian pula untuk komunikasi antara teman dan sahabat, ya, atau demikian pula untuk memberikan info tentang hal-hal yang baru, ya, seputar apa yang terjadi di dunia, ya, maka ini adalah hal yang baik, ya. Ketika untuk hal yang baik, maka itu adalah kebaikan, ya. Dan ketika ini disampaikan adalah dakwah, adalah hal yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, kebenaran, ya, maka dia bisa dengan hal tersebut, ya, menjadi seorang dai yang mengajak kepada Allah, ya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin, ya. Adakah orang yang lebih baik ucapannya dari orang yang mengajak, ya, berdakwah kepada Allah, ya, kemudian dia beramal saleh dan berkata, sungguhnya aku termasuk dari orang-orang yang berserah diri, ya. Jadi kalau digunakan dengan baik, maka masya Allah luar biasa, ya. Sebaliknya, ya, apabila ada orang yang menggunakan dengan untuk tujuan yang tidak baik, ya, dan ini terjadi, bahkan banyak orang yang menggunakan untuk tujuan yang tidak baik, maka hal tersebut menjadikan mereka berbuat hal yang buruk, ya. Mereka jadikan sebagai tunggangan untuk menyebarkan, ya, hal-hal yang hina, untuk memerangi keutamaan, untuk menyebarkan berita-berita, info-info yang dusta, ya. Demikian pula untuk saling bertukar hal-hal yang mungkar, ya, konten-konten yang haram, ya. Demikian pula untuk mencela orang-orang, untuk menyebarkan hal-hal yang hina, yang keji, ya, untuk mengejek, untuk merendahkan orang lain. Demikian pula untuk menjatuhkan harkat dan martabat serta, ya, kehormatan orang lain, ya. Maka orang seperti ini, ya, telah menggunakan dengan cara yang salah, dengan cara yang keliru, dan cocok
Dan tepat untuk mereka firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat An-Nur, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang suka, ya, bisa jadi dia tidak ikut menyebarkan tapi dia suka, ya. Suka apa? Suka ridha terjadinya perkara yang keji di tengah orang-orang yang beriman, ya. Dan jangan dikira apakah ada orang seperti ini banyak, ya, orang ingin mengadu domba, ingin menghancurkan kaum muslimin padahal dia muslim, ya. Ingin menurunkan akhlak moral dari para syabab, ya, para pemuda kaum muslimin, yang disebarkan kemudian hal yang buruk, konten-konten yang buruk, ya. Dan suka dengan hal tersebut. Bisa jadi dia tidak menyebarkan tapi suka dan ridha, ya. Apalagi orang yang sampai menyebarkan, ya, apalagi sampai orang yang menyebarkan. Dia tidak menyebarkan, ini Allah katakan yuhibbun antasyi', ya. Dia suka tersebar al-fahisyah, sesuatu yang keji. Fil ladzina amanu, di tengah-tengah orang yang beriman, maka apa ancaman dari Allah? Lahum adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Tidak hanya di akhirat tapi di dunia juga akan Allah berikan. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sementara kalian, ya, tidak mengetahui. Nah, ini makanya sungguh berat mereka, pertanggungjawaban mereka di akhirat, ya. Kemudian sebagaimana khatib menyampaikan, dengan sambutan banyak orang, ya, di seluruh dunia terhadap aplikasi-aplikasi ataupun program-program sosial media atau media sosial, maka atau demikian pula HP secara umum, ya, dengan internetnya, yang menjadi masalah adalah banyak kebiasaan yang berubah, ya, tidak, banyak kebiasaan yang berubah, kemudian banyak hubungan-hubungan yang putus, ya. Semestinya disebut sebagai wasail tawasul. Wasail tawasul itu artinya apa? Sarana untuk komunikasi. Ini menjadi wasail tadabur, sarana untuk saling membelakangi. Benar tidak? Sarana untuk saling memutuskan hubungan, ya, bukan sarana untuk saling berkomunikasi, mendekatkan antara satu dengan yang lainnya, ya. Dia itu di satu sisi mendekatkan yang jauh tapi juga menjauhkan yang dekat, ya. Ketika jauh kayaknya manis, romantis, sudah dekat masing-masing sibuk dengan apa? Dengan HP, ya. Makanya kemudian khatib mengatakan orang yang dewasa, anak-anak, masing-masing sibuk dengan apa? Sibuk dengan gadgetnya, ya. Subhanallah, antum tahu anak kecil umur berapa masih belum bisa jalan sepertinya, atau mungkin baru-baru bisa jalan, kacamatanya sudah sangat tebal, ya. Ya, hadiah terindah sepertinya dari orang tua untuk anaknya, ya, tidak, ya. Padahal itu sangat berbahaya. Bagaimana masih anak sekecil itu sudah dibiarkan seperti itu, ya. Seakan-akan orang tuanya itu ridho supaya orang tuanya bisa asik dengan dunianya, anaknya dipegangi apa? Gadget, ya. Padahal itu bukan hiburan, ya, bukan hal yang baik. Itu akan merusak anak, ya. Anaknya sudah rusak matanya itu, ya. Na'udzubillah, ya. Jadi orang tua, ya, orang dewasa, anak kecil tidak ada dialog, tidak ada percakapan, ya. Masing-masing sibuk dengan apa? Gadgetnya, sibuk dengan HP-nya, di tempat makan, di sufrah kalau di sini tempat makan, ya. Sampai-sampai ketika sebelum tidur, ya, betapa banyak orang ketiduran sementara HP-nya di sini, ya. Kalau kita dulu zaman kita menuntut ilmu, orang ketiduran yang ada di sininya itu kitab, Pak. Ya, sekarang apa? HP. Ya, kalau HP baca kitab sih alhamdulillah, baca Al-Qur'an. Tapi masalahnya wallahu taala a'lam, ya. Nah, ini masalahnya. Benar, saya punya teman itu sering ketiduran dalam keadaan duduk, ya. Sering ketiduran dalam keadaan duduk. Sejak 20 tahun yang lalu. Sejak 20 tahun yang lalu, awal pertama-tama belajar, ya, ketemu sama dia seperti itu. Dia itu tidur duduk, kita bangunin, pindah-pindah, ya. Jadi sampai kuliah di Libya juga terkadang kita dapatkan seperti itu.
indah kalau tidur tapi yang dipegang mushaf, dipegang Al-Qur'an, ya dipegang kitab ya. Kalau sekarang yang dipegang apa? Gadget. Tapi jangan suudzon dulu ya. Baik. Kemudian demikian pula ketika bangun tidur. Pertama kali yang dibuka adalah bukan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, tapi alhamdulillah dapat gaji. Ya. Gaji sudah masuk. Nah, ini yang dibuka pertama adalah HP ya. Jadi makanya kalau sudah seperti ini tidak perlu kita tanyakan bagaimana salatnya, bagaimana kewajibannya ya. Kalau masih menjaga alhamdulillah. Masalahnya adalah ketika tidak menjaga kewajibannya. Bahkan terkadang kita masuk ke majelis tempat pertemuan orang-orang ya, maka kita bisa perhatikan mungkin sebagian besar atau bahkan semuanya itu sibuk dengan apa? HP ya. Mereka tidak peduli satu sama lain. Yang dipedulikan adalah sepertinya sudah punya dunia sendiri. Makanya uruf kebiasaan sudah berbeda ya. Makanya alangkah bagusnya kalau seorang mungkin janji mau kopdar, anak-anak syabab sekarang mau apa? Kopi darat istilahnya, mau ketemuan ya, sudah syaratnya apa? Masing-masing jangan sibukkan diri dengan HP, simpan HP-nya ya. Kalau sudah ada salah satu tangan masuk itu tanpa sengaja loh, sudah otomatis ya. Sudah fasih ini. Ibaratnya kalau hafalan sudah di luar kepala. Makanya ketika tidak ada kan langsung lupa. Loh di mana ini hafalannya? Ya. Kemana tadi naroknya? Nah ini yang sangat disayangkan seperti itu. Ya. Makanya tidak asik duduk sama-sama tapi masing-masing pegang HP. Ya. Juga kalau di kajian, ya enggak? Kalau di kajian pegang HP, bagus enggak? Husnudzon aja. Tapi antum akan merasakan kalau duduk di sini. Antum akan merasakan perasaan antum kalau orang, meskipun antum nyatat, cuma bisa jadi perasaan berbeda. Ya, tinggal dikuasai apa husnudzon. Ya. Tapi husnudzon jangan dimanfaatkan. Ya, sibuk macam-macam dengan hal-hal yang tidak perlu. Datang ke majelis ilmu buat apa? Buat menuntut ilmu, ya, buat mencatat, buat mengambil faedah, bukan malah sibuk untuk yang lainnya. Apalagi kalau sampai transaksi jual beli di dalam masjid ya, tidak berkah nanti HP-nya. Kemudian yang lebih parah lagi, yang lebih buruk lagi, ketika engkau dapatkan sebagian pekerja, orang kerja di kantor, mereka sibuk dengan dunianya sendiri, maksudnya dengan gadgetnya, dengan HP dan sebagainya, kemudian meninggalkan apa? Pekerjaan kantornya, ya tidak peduli, ya, sehingga apa? Ini bisa berimbas kepada yang lainnya. 1-2 orang bisa berimbas kepada kantor tersebut ya. Maka semestinya mudirnya harus sigap, harus ketat dalam masalah ini ya. Kalau urusan kantor selesai silahkan, tapi kalau belum selesai maka yang diutamakan adalah urusan kantor ya. Memang hampir tidak bisa diterapkan masuk kantor tanpa pegang HP, sekarang hampir tidak bisa. Wallahu a'lam, kalau mungkin ada tempat-tempat tertentu yang bisa ya. Kemudian ikhwan sekalian azanillahu wa iyyakum, yang lebih buruk lagi ya, ketika gara-gara gadget ini kemudian ada jiwa-jiwa yang melayang ya. Orang nyopir mobil bawa keluarganya, bawa orang banyak, kemudian apa? Pegang HP. Antum sering kan atau berapa kali mungkin pernah melihat ada mobil bis, orangnya sibuk dengan apa? Gadget, akhirnya nabrak, akhirnya apa ya. Nah ini ya tentu hal yang amat buruk ya. Dan yang sangat disayangkan para syabab ya, para pemuda ini menjadi korban atas sarana tersebut ya, atas gadget tersebut, sosial media tersebut ya. Mereka banyak yang rusak karenanya ya. Antum kalau lihat di Indonesia betapa banyak yang rusak karena sebab ini, banyak sekali ya. Karena itu adalah kesempatan orang-orang yang tidak baik niatnya untuk untuk mengambil keuntungan dunia sebanyak-banyaknya dengan cara apa? Itu dengan cara menyebarkan hal buruk lewat HP ini ya. Ya, banyak juga para syabab yang menyia-nyiakan waktunya, yang menyia-nyiakan kesehatannya, demikian pula tidak peduli terhadap akhlaknya, ya rusak karena apa? Karena ini ya, nilai sekolah jatuh ya. Karena apa? Karena HP ya, hafalan rusak karena
Karena HP, ya, dan lain sebagainya. Ya, tugas-tugas tidak diperlukan karena apa? Karena HP. Ya, apalagi kalau sampai sampai apa istilahnya, kecanduan. Ya, kalau sampai kecanduan, dikit-dikit pengen ini, dikit-dikit kayaknya memegang, kalau tidak memegang itu kayak bagaimana gitu ya. Meskipun dikembalikan kepada hukumnya. Ya, ada orang yang kerjanya ya harus pegang HP. Contohnya siapa? Contohnya apa? Tukang parkir itu bukan megang HP, itu alat sendiri itu. Apa? Ya, yang jualan pulsa boleh. Ya banyak ya orang yang menjualannya kerjaannya nggak bisa lepas dari ini, memang banyak juga. Ya. Jadi masing-masing memang dilihat diri-diri dan kita introspeksi diri masing-masingnya. Ini nasihat dari Syekh untuk kita semuanya, tidak terkecuali saya, Anda, kita semuanya. Ya. Kemudian juga ikhwas sekalian azanil wa iyyakum, betapa banyak ya gadget ini, HP ini bisa merusak atau bisa menyebabkan penyakit. Ya, ada yang kapan hari saya pernah melihat berita, ada yang sampai otot di wajahnya itu sampai turun. Ya, anak kecil. Otot di wajahnya itu sampai turun, lemah, nggak tahu, secara kesehatan ada ilmunya sendiri itu. Karena apa? Setiap hari sibuk dengan HP. Ya, di satu sisi juga bisa mengurangi kesehatan mata, ya, sebagaimana sudah saya sampaikan. Kemudian otak pun bisa rusak juga ketika dia kecanduan, ya. Dan silahkan tanya kepada para dokter, ya, atau ahli kesehatan berkaitan dengan masalah ini, kira-kira apa saja dampak buruk dari kecanduan gadget ini, ya. Dan kita semuanya bertanggung jawab ikhwas sekalian terhadap apa saja yang kita lakukan, anggota tubuh kita, anggota badan kita, termasuk lisan kita, ya. Dan kalau dengan gadget, lisan ini diwakili oleh apa? Tangan, ya. Allah mengatakan ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, ya. Ucapan yang tidak ada ucapan yang terucap, ya, melainkan di sisinya ada malaikat yang hadir, yang mengawasi, yang mencatat amalnya. Makanya nasihat beliau, hendaknya kita bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masing-masing bertakwa untuk diri kita, ya. Kita juga berusaha untuk menjaga anak-anak kita dari tersebut. Kita berusaha dengan serius untuk memperhatikan dan menjaga anak-anak kita dari keburukan sarana sosial media tersebut, ya, dari alat-alat ini, ya, dengan cara mendekati mereka, berlemah lembut dengan mereka, ya, berusaha untuk menjaga persahabatan dengan mereka, ya, duduk bersama mereka, berdialog bersama mereka, ya. Kemudian kalau ada hal-hal yang merupakan syubhat, ya, maka dijawab dengan baik, ya. Kemudian juga berusaha untuk memberikan nasihat, memberikan penerangan dan pencerahan, penyuluhan akan bahaya hal-hal yang buruk yang disebar melalui sosial media. Saya sudah pernah sampaikan pada antum bahwa di Indonesia itu kabar-kabar orang yang berzina, anak-anak di bawah usia sudah hamil, ya. Itu karena sebab apa? Ya, ini sebabnya dari sini, ya, pergaulan tidak dijaga. Orang tua bisa jadi orang tuanya seperti itu juga, ya, jadi anak-anaknya ketularan, ya. Jadi ya, orang tuanya semuanya itu kuncinya orang tua. Anak-anak perempuan bisa bebas kemana saja, itu karena apa? Orang tua tidak memberikan pendidikan yang baik, mengizinkan anaknya keluar. Bahkan sebagian orang itu pengen anaknya punya pacar, ya, iya tidak? Ya, semua anak tetangga sudah punya pacar, anak saya kok belum punya pacar ini, ya. Akhirnya ketika datang, alhamdulillah datang juga pacarnya nih, dikenalin barang tuanya. Seharusnya hal yang biasa, ya, padahal itu jelas di dalam Islam apa? Haram, sangat buruk, ya, sangat buruk. Ya, banyak terjadi keburukan-keburukan yang telah terjadi dan yang akan terjadi, ya. Nah, itu karena sebab diantaranya adalah karena HP. Pernah antum melihat ada anak yang diambil HP-nya sampai guling-guling, sampai ngancam orang tuanya, mau membunuh orang tuanya, mau apa lagi orang tuanya, ya kan? Kalau zaman saya dulu, ya, waktu SMA, saya ingat ada orang minta belikan orang tuanya motor. Paling itu, Pak, ya. Sekarang ya mungkin juga motor, tapi yang lebih dari itu sekarang apa? HP.
Bisa jadi mungkin gara-gara hatta suami istri, bisa jadi mungkin suaminya ditegur istrinya gara-gara main PUBG terus atau Mobile Legend atau yang lainnya, nggak suka, bisa jadi mungkin sampai dicerai ya. Hatta istri pun, wanita saya pernah membaca bagaimana komentar-komentar buruk orang-orang perempuan itu, enak aja diatur suami. Siapa ini? Maksudnya memang suami dia emang ngatur saya, ini kesukaan saya, suka ngegame, suka ini. Wanita ini cerita seperti itu. Sampai apa? Sampai tidak mau diatur oleh suaminya ya. Karena apa ini? Ya karena jauhnya dari agama pertama, kemudian pergaulan yang tidak baik. Jadi sampai seperti itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah ya, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. 'Alaiha malaikatun ghiladun syidad, yang di sananya ada malaikat yang keras lagi kasar. La ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak bermaksiat pada Allah terhadap apa yang Allah perintahkan pada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka akan melakukan apa yang diperintahkan. Ya, ini perintah dari Allah agar kita menjaga diri kita ya dari api neraka, kemudian menjaga keluarga kita dari api neraka. Kemudian khatib melanjutkan dengan adab dan etika dalam bersosial media, dalam bermedia sosial ya. Beliau menyebutkan secara umum, tidak banyak, hanya beberapa poin saja ya. Ada 5 atau 6 poin ya, kita satu-satu kita bahas. Pertama, yang beliau sampaikan adalah laisa kullu ma yu'lam yuqal. Tidak setiap yang kita ketahui itu kemudian harus kita share ya, harus kita katakan. Kita tahu info kita share, kita tahu info kita sampaikan pada orang lain. Tidak harus, tidak mesti. Seandainya apa yang ada di kepala suami itu diceritakan pada istri, stres nggak istri kira-kira? Banyak sekali beban hidup di kepala suami, ya tidak? Tapi alhamdulillah Allah berikan suami itu kekuatan. Kalau ini dipikul oleh istri, ya stres. Kecuali obatnya iman dan takwa. Ya. Jadi bisa stres ya. Di tengah keluarga saja kita tidak bisa meng-share segala sesuatu informasi yang kita dapatkan, ya tidak. Apalagi kalau kita tumpahkan di tengah manusia. Tahu info dikit di-share, tahu info dikit di-share, tahu apa saja di-share. Ini tidak bagus. Ini merusak. Ya, makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ini bisa merusak umat kalau seperti itu. Semuanya di-share, info apa saja, tahu segalanya ya. Ini bahaya. Rasulullah SAW mengatakan kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli sami'. Ya, cukup seorang itu disebut sebagai pendusta kalau dia menceritakan apa saja yang dia dengar. Tidak setiap yang kita dengar itu kemudian boleh kita ceritakan ya. Ada orang-orang yang bisa memahami, ada orang-orang yang tidak bisa memahami ya. Kemudian bisa jadi itu tidak benar beritanya, yang kemudian besok kita akhirnya minta maaf ya, dan lain sebagainya. Kalau itu penting, itu nanti akan sampai ke orang-orang. Seandainya nggak lewat kita, akan lewat yang lainnya ya. Dan antum lebih enak seandainya cerita itu ternyata dusta, kemudian yang minta maaf mereka, lebih enak daripada antum yang meminta maaf, ya tidak. Maka sampaikan aja ilmu-ilmu syar'i. Hatta ilmu syar'i pun tidak semua langsung diberikan begitu saja, ada tahapan-tahapannya. Kalau tanpa dipahami seperti itu bisa berbahaya ya, bisa berbahaya ya. Anak kecil makanannya beda dengan orang tua, ya tidak ya. Anak kecil antum baru berapa bulan dikasih sambel apa yang terjadi? Hatta orang tua pun tidak semuanya kuat sambel, ya nggak Pak Sundoro? Ya. Nah, ini bahayanya ya. Jadi tidak semua yang kita ketahui kemudian boleh kita
share. Makanya memang ini butuh apa? Di satu sisi kita butuh sabar, di satu sisi kita butuh benar-benar memahami ma'alatul umur, perkara-perkara nanti yang akan terjadi itu apa kira-kira, ya. Tidak setiap ilmu langsung di-share juga, ya. Taib, ini yang pertama. Makanya hatta kalau kita lihat baca para ulama dahulu pun dalam masalah ilmu itu tidak semua mereka mereka share, ada yang mereka simpan, ya, ada yang mereka simpan, ya. Bahkan Rasulullah SAW pun pernah memerintahkan Abu Hurairah untuk tidak ya, atau siapa, Mu'ad bin Jabal, untuk tidak men-share, ya, masalah apa, hak Allah, masalah tauhid yang terpenting, ya. Tapi Rasulullah khawatir apa? Khawatir mereka nanti bersandar kepada itu saja. Hak Allah yang paling besar apa? An ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, ya, yaitu beribadah pada Allah semata, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Adapun hak hamba, ya, yang wajib Allah tunaikan, alla yu'adziba man la yusyriku bi syai'a. Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, ya. Abu Hurairah mengatakan, afala ubasyiru bihin nas, ya Rasulullah, bolehkah aku kabarkan hal ini, ya, kabar ini ilmu, ya, kepada manusia? Kata Rasulullah, ya, fayattaqiu, khawatir nanti mereka akan bersandar kepada itu, tidak bekerja, tidak cari makan, tidak ini, ya, khawatir urusannya adalah akhirat terus, ya. Ya, ini bimbingan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai mereka kuat baru disampaikan. Akhirnya disampaikan oleh Abu Hurairah dan sampai oleh Mu'ad bin Jabal dan sampai kabarnya kepada kita juga. Itu yang pertama, tidak setiap semua yang kita ketahui kemudian boleh di-share. Yang kedua, in kunta naqilan fasihhah au mudda'iyan fadalil. Kalau engkau menukil, ya, maka pastikan dulu beritanya itu sahih, valid. Kalau engkau menuduh, ya, seandainya menuduh, maka harus disertai dengan apa? Bukti. Ya, terkhusus yang pertama, dalam menukil pastikan dulu sahih atau tidak kabarnya, benar atau tidak. Seandainya kabarnya, infonya benar, secara syariat bagaimana hukumnya? Ya, secara syariat bagaimana hukumnya? Ini kaidah yang penting, ya, ikhwas sekalian, ya, kaidah yang penting dalam memilah dan memilih ucapan-ucapan atau kabar-kabar atau berita-berita, ya, yang terkadang disebarkan begitu saja di tengah manusia, ya. Barang siapa yang menukil, ya, membawakan kabar, ya, maka tetapkan dulu apakah benar atau tidak, ya. Jangan sampai dia bersandar kepada qila wa qal, ya, kepada kabar burung, hanya katanya dan katanya, betapa banyak, ya, yang katanya dan katanya ternyata kabar tersebut tidak benar, ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan bi'sa matiyatur rajul za'amu, ya, bahwa hal tersebut seperti itu adalah seburuk-buruk tunggangan seseorang adalah yang mereka katakan itu. Ya, maksudnya apa? Ini menunjukkan bahwa kita hendaknya tasabut terlebih dahulu, ya. Sebelum menyampaikan info, coba ditanya dulu sahih atau tidak, benar atau tidak. Dan saya sering, ya, di grup-grup pusat-pusat ini terkadang mereka tanya, ya, sering dia dapatkan, ini kabar ini benar enggak, ini info ini benar enggak. Hatta pendaftaran di kampus-kampus di luar negeri di sini, di antara di Timur Tengah, ini benar enggak kabar ini, info ini benar tidak, ya. Karena di antara info-info tersebut itu ada yang ingin mencuri data dari orang-orang, ya, kirimkan ke email ini, kan tidak tahu kita email ini email siapa, ya. Antum share tanpa tahu terlebih dahulu, data antum masuk ke mereka, bisa dimanfaatkan untuk hal yang tidak baik. Dan betapa cerdasnya orang ini yang sekarang penipu itu, mereka terus belajar, ya, dengan berbagai macam cara, ya tidak, ya, agar mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya, ya. Semakin kesini semakin banyak cara mereka cerdas, tapi tidak apa, utu zakaan walam yu'tau zakaan, ya. Mereka diberikan kecerdasan tapi tidak diberikan kesucian atau kebersihan. Cerdas tanpa ada kesucian, ya, maka akan berubah menjadi keburukan. Orang pintar belajar hacker, kalau dia tidak punya kesucian, kebersihan hati, maka akan dimanfaatkan untuk hal yang tidak baik, ya.
orang punya apa ya, keahlian tertentu, apalagi dalam bidang IT, ya, bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik, ya. Kalau dia Allah berikan keimanan, kebersihan hati, kebaikan, maka dia tidak akan memanfaatkannya kecuali untuk hal yang baik pula. Jadi seburuk-buruk tunggangan seseorang itu apa yang mereka ucapkan, ya, ketika mereka menyampaikan sesuatu tanpa disandarkan kepada kabar yang jelas, tanpa ada kejelasan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man haddatsa anni haditsan wa huwa yara annahu kadzibun," atau dalam sebuah riwayat, "wa huwa yura annahu kadzibun fa huwa ahadul kadzibaini," atau ahadul kadzibina. Siapa yang menyampaikan dariku sebuah hadis sementara dia mengetahui bahwasanya itu dusta, maka dia adalah salah satu dari pendusta. Ya, diriwayatkan yura ataupun yara. Ya, kalau dikatakan yura itu berarti sementara dia mengira bahwasanya itu adalah kedustaan. Dia mengira itu dusta, tapi tetap dia disampaikan ke tengah manusia, maka dia salah satu dari ahadul kadzibain, salah satu dari orang yang menyebarkan kedustaan. Pertama yang membuat kedustaan, yang kedua yang menukil. Ya, salah satu dari yang berbuat dosa, yang menyampaikan dosa. Pertama yang membuat kedustaan, kedua yang menukil. Ini sama saja, sama-sama berdosa. Ya, atau yara, ya berarti sementara dia tahu bahwasanya itu adalah kabar dusta tapi tetap disebarkan, ya sama saja. Maka dia adalah salah satu dari dua orang yang berdosa, ya. Kalau di kadzibin dengan jamak, salah satu yang berbuat dosa, karena banyak yang menukil juga, nanti menukil menyampaikan, ya, maka salah satu, termasuk dia salah satu orang yang berdusta, ya. Makanya ini hati-hati berkaitan khususnya dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, perkaranya itu sangat besar. Berdosa atas nama Rasul termasuk dari dosa besar, ya, hati-hati. Dan ini di tengah kita juga banyak hadis-hadis yang di-share, disebarkan tanpa sanad yang jelas, ya, bahkan hadis-hadis buatan, bahkan jelas dusta. Kemudian ada orang yang suka juga men-share, ya, padahal tidak ada kejelasan di dalamnya, mungkin karena kisahnya bagus, ceritanya bagus, menyentuh hati, menyentuh kalbu kata mereka, akhirnya kemudian di-share begitu saja. Nah, ini hati-hati, ya, berdosa atas nama Rasul itu sebab masuk neraka. Kemudian para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum, ya, jadi sama-sama berdosa, ya. Di antara kaidah berkaitan dengan, atau di antara adab atau etika dalam bersosial media adalah at-tatsabbut fil akhbar, ya, perlu tatsabbut, tabayyun, cek, cross check, ya, atau apa kita artikan apa? Perlu mengecek kabar kebenaran. Kita bisa artikan apa? Ya, diklarifikasi dulu kabarnya benar tidak, ya, dicek dulu infonya benar tidak, ya, ini juga penting, ya, apa yang akan dia sampaikan, apa yang akan dia riwayatkan atau di-share, ya, apakah benar atau tidak, ya, karena bisa jadi hal tersebut adalah tidak benar, ya, dan ini bahaya. Dengan satu klik saja ini bisa sampai kemana-mana. Ya, ini bisa sampai kemana-mana, ya, sampai bahkan ke seantero dunia. Orang Indonesia bukan hanya di Indonesia saja, orang Indonesia bukan hanya di Arab Saudi saja, ya, orang Indonesia di mana-mana, ya tidak. Ya, kita share, apalagi sekarang ada grup yang atau mungkin sosial media apa, mudah langsung di-share oleh masyarakat dari negara yang sama, ya, tapi yang berada di banyak negara. Bisa jadi berada di benua sekarang berapa jumlahnya? 5. Enggak, tambah lagi. Ya, jadi cepat menyebarnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang seorang fasik pada kalian dengan membawa kabar, maka tabayyanu, tabayyun dulu, ya, dalam sebuah riwayat, dalam sebuah qiraah fatasabbatu, ya, diteliti terlebih dahulu. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, agar kalian tidak menimpakan keburukan pada suatu kaum karena kebodohan, ya, sehingga kalian akan menyesali apa yang kalian perbuat, ya, perbuatan kalian. Ini tasabbut, ya, tabayyun,
meneliti kabar lebih dahulu, ini penting. Kemudian di antara etika dalam bersosial media adalah info-info atau kabar-kabar yang keburukannya itu lebih dominan daripada kebaikannya, yang mafsadatnya itu lebih besar daripada manfaatnya, maka hendaknya ditinggalkan, ya. Hendaknya ditinggalkan, tidak kita kemudian latah ikut menyebarkan, ya. Keselamatan itu la ya'diluha syai', ya. Keselamatan itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Ya, keselamatan itu luar biasa, menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan orang lain. Ya, sebaliknya kalau dia memaksakan, bisa jadi dia akan berdosa. Ya, dia akan menyesal di kemudian hari. Ya. Ini tidak sedikit, ya, orang yang seperti itu. Bahkan yang sangat disayangkan, sebagian ustadz juga seperti itu. Sebagian ustadz yang perlu dinasihati juga. Apa itu? Ada info-info di dalam video. Di video itu bisa jadi ada wanitanya, ya enggak? Tanpa menampakkan aurat lah. Atau kalau tidak ada musik-musiknya, ya tidak. Pesannya bagus, tapi ada musik-musiknya. Terkadang kita itu tersentuh oleh sesuatu, ya, lihat video, ya, ceramah. Itu karena apa? Karena backsoundnya, ya, suara latarnya itu diganti apa? Musik yang sedih atau apa, ya. Kemudian akhirnya tersentuh, itu menjadikan setan itu membuat diri kita sedih hati, ya. Ini hati-hati, ya. Kalau memang penting, bisa ditulis infonya, di-share, aman kan? Dia tidak mendapatkan apa-apa. Atau seandainya ada suara-suara yang tidak baik, ada tulisan tapi suara bisa dihilangkan, ya. Antum belajar video editing sebentar saja, 1 menit 2 menit bisa menghilangkan suaranya. Kalau nggak bisa, sini tak kasih tahu. Gampang, anak-anak sekarang pada pintar-pintar semua. Anak SMP pun sudah punya konten-konten tertentu, bahkan hi guys dan ya, jadi guys apa. Meskipun umumnya konten yang mereka buat adalah, ya, apa, umumnya ada yang mubah, ada yang haram, ya, yang sangat disayangkan. Tidak tahu kalau yang berisi faedah, ya mungkin juga ada. Tapi terlepas dari itu semuanya, ya, kalau ada mudarat dalam sesuatu, ya, kemudian kita ingin share, ada mudaratannya, ada manfaatnya, coba lihat, pertimbangkan, ya. Coba dipertimbangkan. Tapi kemudian di antara kaidahnya juga adalah bahwa kehormatan kaum muslimin, ya, rahasia mereka itu tidak boleh dilampaui batas, ya. Wajib menutupi kehormatan kaum muslimin. Rasul mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah muslim sejati adalah ketika kaum muslimin itu selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Ya. Yang beliau singgung tadi, yang sangat disayangkan, sebenarnya itu banyak dari perkara-perkara yang menjadi urusan dapur kita. Apa maksudnya urusan dapur kita? Rahasia kita, tapi dibuka sendiri, ya. Di zaman dahulu orang-orang itu namanya masuk rumah itu paling pol di mana? Ruang tamu saja. Kalau izin mau ke belakang, kita bersihkan dulu, ya, rapikan dulu, baru silahkan. Itu pun kalau kita tidak terpaksa, ya, tidak akan melakukan. Mending toilet di masjid gitu, ya, atau di mana. Ya, nah sekarang semuanya dibuka oleh dirinya sendiri. Ya, mereka bikin apa namanya? Dulu video vlog, ngevlog kamarnya, kamar tidurnya, ya, bahkan istrinya, bahkan anak-anaknya, ya, di-share semuanya. Apa saja semuanya di-share, ya. Rahasia-rahasia rumah banyak di-share, ya. Padahal itu kalau ada orang yang cerdas diberi tadi kesucian tadi, itu bisa dimanfaatkan, ya tidak. Ya, bahkan sebagian mau pergi kemana di-share, oh, maling lihat, padahal tetangganya sendiri, oh ini sebulan mau keluar kota, ini bisa dicuri, dirampok, ya, ya tidak. Banyak kemudaratan, ya, banyak kemudaratan, ya, dari hal tersebut, ya. Dan
yang terbaik adalah rahasia kita tetap kita sembunyikan, tidak perlu di-share semuanya. Kegiatan kita apa saja kemudian di-share, ya, seakan-akan kita ingin diakui oleh dunia seluruhnya, ya. Kemudian ikhwas sekalian azanillahu wa iyyakum, dan yang terakhir yang beliau sampaikan, ya, bahwa keselamatan itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga, ya. Jadi hendaknya seseorang dia berhati-hati dalam bersosial media. Lebih baik selamat, pilih aman daripada, ya, dia akan terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik, ya. Makanya hendaknya dia memilih keselamatan. Jangan mengganggu orang lain. Jangan menyakiti orang lain, dan ini yang tidak mudah. Jangan menyampaikan sesuatu yang dia belum ketahui, ya. Ada seorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ara'aita in da'aftu an ba'dil amal?" Ya Rasulullah, bagaimana menurutmu seandainya aku tidak bisa melakukan amalan-amalan tertentu? Ya, beliau mengatakan, "Takufu syaraka anin nas." Ya, kamu jangan menyakiti orang lain. Tahan dirimu dari menyakiti orang lain. Fa inna shadaqah minka ala nafsi. Karena sungguhnya itu sedekah. Ya, menahan diri dari menyakiti orang lain, menahan diri dari mengalamatkan keburukan pada orang lain, itu termasuk dari sedekah, ya. Kalau orang lain menyakiti kita tahan, ya, itu juga termasuk kebaikan untuk diri kita sendiri, ya. Nah, ini ikhwas sekalian kurang lebih yang disampaikan oleh khatib, nasihat bagi kita semuanya di antara adab dalam bermedia sosial atau bersosial media. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wasallama tasliman katsiran.